Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada hari ini adalah tentang ghibah dan juga apakah ada ghibah yang diperbolehkan. Ghibah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sendiri tentang apa definisinya, yaitu dalam hadis Sahih Muslim ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadaruna mal ghibah?" Apakah kalian tahu apakah ghibah itu? Lalu mereka menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasul menjawab, "Dzikruka akhok," engkau menceritakan tentang saudaramu, "bima yakroh," yaitu dengan apa-apa yang mereka tidak sukai. Jadi prinsip dari ghibah itu adalah kita menceritakan tentang keburukan saudara kita, di mana kalau mereka tahu, mereka tidak suka kalau keburukan itu diceritakan. Lalu para sahabat Nabi bertanya, ya, bagaimana kalau seandainya yang kita ceritakan itu memang benar-benar terjadi pada mereka? Begitulah mereka. Sederhananya seperti itu. Maka Rasulullah pun menjawab, ya, in kana fihi ma taqul, kalau seandainya pada saudaramu itu ada yang kamu bicarakan, maka faqad ibtabtah, engkau telah melakukan ghibah memang. Kalau betul dia seperti itu. Tapi wa illam takun fihi, kalau seandainya pada orang itu tidak seperti itu, maka faqad bahatta, engkau telah melakukan kebohongan alias fitnah. Jadi kalau betul dia seperti itu, itulah ghibah. Kalau tidak betul, itu bohong dan fitnah buat dia. Dua-duanya sama-sama dosa dan diharamkan jelas. Dan keharaman ghibah ini tegas disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah di antara kamu saling menggunjing, menggibahi satu sama lain. Bahkan Allah memberikan kiasan orang yang melakukan ghibah itu bagaikan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka memakan daging bangkai saudara kalian sendiri padahal itu kalian benci? Bangkai itu sesuatu yang kita benci, tapi kita memakannya. Ini merupakan pengandaian atau pemisalan yang begitu tajam, bahwasanya orang yang sedang menggibahi saudaranya, menggunjing saudaranya, sama juga dia sedang memakan daging bangkai saudaranya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita lihat banyak orang yang begitu hati-hati dengan masalah halal haram dalam makanan, dan ini bagus. Ya, dia ke swalayan, dia periksa dulu halal haram, apakah sudah ada pengesahan misal dari majelis ulama, atau ketika dia makan di luar, dia memikirkan apakah halal atau haram. Namun saat yang bersamaan, dia tidak sensitif, dia tidak peka ketika makan daging bangkai saudaranya sendiri. Ya, dia peka dengan makanan haram, minuman haram, tapi dia tidak peka ketika memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Padahal itu juga sama-sama diharamkan, bahkan lebih keras lagi pengharamannya. Nah, jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, ini buruknya ghibah, baik buat kita atau orang lain yang menjadi korbannya. Kemudian, apakah ada ghibah yang diperbolehkan? Nah, jamaah sekalian, para ulama kita, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam kitab beliau yang sangat terkenal, Riyadhus Shalihin, beliau membuat bab tentang mayubahu fil ghibah, yaitu ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Jadi ada beberapa pengecualian di tengah larangan ghibah, ada beberapa pengecualian yang dibolehkan, yang dimaafkan bagi seseorang melakukannya. Karena memang ada hajat, ada maslahat. Dan hal ini berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diuraikan oleh beliau begitu banyak. Di antaranya
yang bisa kami ringkas adalah, ya beliau mengatakan, i'lam annal ghibata tubahu li gharadis sahihin syar'iyyin. Kata Imam Nawawi, ketahuilah bahwasanya gibah itu ada yang diperbolehkan dengan target, dengan tujuan yang dibenarkan oleh syariat. La yumkin al-wusul ilaihi illa biha. Di mana target yang sesuai syariat tadi tidak mungkin diwujudkan kecuali dengan jalan gibah. Ini masalahnya. Sehingga saat itu gibah diperbolehkan. Wa huwa sittatu asbab. Nah, beliau mengatakan ada 6 sebab. Ada 6 alasan ya ketika gibah itu diperbolehkan. Apa saja? Yang pertama, beliau mengatakan al-awwal yaitu at-tazallum. Ketika ada seseorang mengalami atau menjadi korban kezoliman. Ya fayajuz lil mazlum, maka dibolehkan bagi orang yang dizolimi ayatazallama ila sultan. Ya beliau mengadukan kezoliman tersebut kepada sultan, penguasa, pemimpin. Wal qadi atau kepada hakim, wa ghairihima atau kepada selain mereka berdua, mimman lahu wilayah, ya kepada orang yang memiliki wewenang, punya kekuasaan. Maka kita laporkan keburukan seseorang kepada pemimpin, kepada hakim, bukan karena faktor kebencian, tapi karena ingin menghentikan kezaliman mereka atas diri kita. Maka hal seperti ini termasuk kategori ghibah yang diperbolehkan. Ya, au qudratun ala insafihi min zalimih. Atau kepada orang yang punya kemampuan. Jadi bukan hanya kepada para pemimpin atau hakim, tapi siapapun yang punya kemampuan untuk menghentikan kezaliman orang tersebut. Fayakul, yaitu dengan mengatakan zolamani fulan kadza. Fulan telah menzolimi saya. Maka ucapan seperti ini jelas menceritakan aib, yaitu kezoliman. Tetapi karena ada hajat, ada maslahat yang kita laporkan kepada pemimpin yang atau siapapun yang punya kekuasaan untuk menyetop kezoliman itu, maka saat itu ghibah seperti ini dibolehkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ya atsani, kata beliau, kata Imam Nawawi, al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Yaitu dalam rangka ya saling tolong-menolong atau minta pertolongan dalam mengubah kemungkaran. Ya kita tidak mampu, ada sebuah kemungkaran di depan mata kita dan kita tahu dan jelas itu mungkarnya, tapi kita tidak mampu. Maka kita pun misalnya menelepon kepolisian atau menelepon orang yang punya kekuatan di daerah kita untuk menghilangkan kezoliman atau kemungkaran atau kemaksiatan tersebut. Ya, waraddil asi ila shawab, dan juga dalam rangka ya mengembalikan si ahli maksiat tersebut menuju jalan yang benar. Fayakul liman yarju qudratahu ala izalatil munkar, dan dia pun berkata ya dengan perkataan kepada orang yang kita ingin hilangkan kemungkarannya itu, fulanun ya'malu kadza, ya kita laporin si fulan melakukan hal ini, ya fazjurhu anhu, maka hendaknya cegah dia dari kemungkaran tersebut. Jadi sekali lagi bukan karena kebencian, tapi dalam rangka ingkarul mungkar. Ya, jadi ada orang yang melakukan kemungkaran dan kita tidak mampu mengubahnya, dibolehkan bagi kita menceritakan kemungkaran itu kepada orang yang punya kemampuan mengubahnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, as-salits, yaitu al-istifta, meminta fatwa, meminta saran, meminta jalan keluar, meminta solusi. Fayakulil mufti, ya seseorang berkata kepada seorang mufti, ya zolamani abi wa akhi wa zauji, ya saudaraku telah, ya ayahku telah, suamiku telah menzolimiku. Ya suami, ya saudara, ya dan seterusnya telah menzolimi aku. Au fulanun bikadza, atau si anu, si fulan, dia telah melakukan ini kepada diriku. Fahallahu dzalik. Nah, bagaimana sikap saya kepada mereka dalam hal ini? Maka laporan-laporan seperti ini, minta pandangan kepada seorang mufti tentang kezaliman orang kepada kita, ini pun juga termasuk yang dibolehkan. Ini bukan kategori ghibah yang dilarang. Semuanya dalam rangka untuk keluar dari kezaliman yang mereka lakukan kepada kita. Namun di sini Imam Nawawi memberikan jalan yang lebih bagus, yaitu dengan tidak menyebut secara khusus. Dengan menyebut ayahku itu khusus, istriku atau saudaraku atau suamiku itu sudah khusus. Ya kata Imam An-Nawawi, walakinnal ahwad wal afdal ayyakul, yang lebih hati-hati dan lebih utama adalah yaitu dengan mengatakan
Ma taqulu fi rajulin au sakhsin au zaujin. Apa pendapat Anda tentang seseorang, tentang seorang suami, tentang seorang individu? Jadi nggak disebut secara spesifik, nggak nunjuk hidung orang. Ya sederhananya seperti itu. Maka yang seperti ini lebih baik. Walaupun seandainya disebut secara khusus pun juga tidak ada masalah. Yang keempat, yaitu tahdzirul muslimin minasyarri wa nasihatuhum. Yaitu kita menggunjing orang dalam rangka memperingatkan kaum muslimin yang lain dari keburukan orang ini. Misal ada orang yang baru keluar dari penjara, ya residivis misal, dan dia belum bertobat, dia belum menampakkan tobatnya. Lalu kita peringatkan kepada tetangga kita, anak kita, atau siapapun untuk hati-hati kepada dia, ini pun juga tidak masalah. Dan dalam masalah ini diterangkan oleh banyak dalil. Ya, dan diantaranya juga dilakukan oleh para salafus soleh kita seperti pemeriksaan mereka dalam ilmu hadis. Ya, di mana mereka memberikan peringatan kepada para murid-muridnya tentang si fulan yang pelupa, si fulan yang pembohong, si fulan yang jujur tapi hafalannya rusak di akhir hayatnya. Ini membicarakan menggunjingkan para periwayat hadis, tetapi ada manfaat, ada maslahat dalam rangka memurnikan agama, memurnikan hadis-hadis Nabi supaya terpisah dari yang palsu, yang dhaif menjadi yang sahih. Nah, ini yang seperti ini ada hajat, ada kebutuhan. Yang kelima kata Imam Nawawi yaitu ayyakuna mujahiran bi fisqihi au bid'atihi, yaitu kita menggunjingkan orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Jadi bukan tersembunyi, dia terang-terangan menampakkan maksiatnya, baik ucapan, perkataan, komentar di Twitternya, komentar di Facebooknya atau apapun. Ya, dia menampakkan kefasikannya, baik lisan atau perbuatan atau bid'ahnya. Kal mujahiri bisyurbil khamri. Contoh seperti orang yang terang-terangan di hadapan kita minum minuman keras. Maka ketika kita menegur orang ini atau menceritakan orang ini bukan hal yang kategori dilarang. Termasuk apa yang terjadi misalnya yang sudah masyhur tentang kejahatan seorang koruptor misalnya atau seorang pembunuh dan diberitakan di media massa, kita pun membicarakannya, maka ini membicarakan orang-orang yang sudah mujahir, yang memang terang-terangan menampakkan dosanya. Hal seperti ini dibolehkan dalam rangka apa? Melokalisir kejahatan mereka supaya tidak bertambah parah dan tidak orang lain mengikutinya. Yang terakhir, yang keenam, yaitu at-ta'rif dalam rangka identifikasi. Ya, seseorang disebut dengan nama yang tertentu yang nampaknya buruk tapi tujuannya identifikasi saja. Seperti fa idza kanal insan ma'rufan bilaqab. Ya, seseorang sudah dikenal dengan gelar atau julukan tertentu. Kal a'mash, seperti orang yang disebut al-a'mash, itu orang yang wajahnya dirundung malang. Wal a'rad, si pincang, wal asom, si tuli buta, wal ahwal, si juling, wa ghairihim, dan yang lain-lainnya. Ya jaza ta'rifuhum bidzalik. Hal ini dibolehkan mengidentifikasi mereka dengan nama-nama gelar-gelar tadi. Ya di antara kaum muslimin termasuk budaya di Indonesia kan juga demikian. Ya si jabrik, si gagap, si pesek, si tompel dan seterusnya. Hal seperti ini kalau memang tidak ada cara lain untuk memperkenalkan mereka kecuali dengan itu, hal tersebut tidak ada masalah dan sudah terjadi sejak masa salaf. Ya, sahabat Nabi seperti Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, tapi dia dikenal dengan nama itu, ya Abu Hurairah, bapak si kucing kecil, dan ini nggak ada masalah. Hanya saja memang kalau ada cara lain yang lebih bagus, maka itu lebih utama. Oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan, ya walau amkana ta'rifuhum bi ghairi dzalik kana aula. Seandainya ada cara lain mendefinisikan mereka, memperkenalkan mereka dengan nama-nama yang lebih baik, maka itu lebih utama untuk kita lakukan dibanding gelar-gelar tadi. Nah, jamaah sekalian, itulah tentang gibah, tentang dosanya, dan juga pengecualian beberapa jenis gibah yang diperbolehkan dalam syariat. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.